Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Sam di kelas Bahasa Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar tentang teks berita. Nah, di pertemuan kita yang sebelumnya, kalian sudah belajar tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Dari hasil pengamatan Pak, kalian semuanya sudah memahami apa itu struktur atau bagaimana struktur dari teks berita. Namun, ada hal yang masih kalian keliru, yaitu pada kaidah kebahasaan teks berita. Anak-anak, dari hasil pengamatan Pak pada tugas yang kalian kerjakan, nah di situ Pak bisa ambil kesimpulan bahwa kalian masih banyak yang belum memahami tentang kaidah kebahasaan teks berita. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengulang materi kita tentang kaidah kebahasaan teks berita. Seperti yang kalian sudah pelajari di waktu lalu, nah kaidah kebahasaan teks berita itu yang pertama adalah menggunakan kata baku. Penggunaan kata baku di sini adalah sebagai suatu standar di mana supaya semua orang bisa memahami apa yang diberitakan. Ya, dalam teks berita bahasanya harus baku. Jika bahasanya tidak baku, bisa saja akan ada orang yang salah paham atau tidak betul-betul memahami isi dari teks berita tersebut. Kaidah kebahasaan teks berita yang kedua adalah menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental itu maksudnya adalah kata kerja yang berhubungan dengan hasil pemikiran manusia atau hasil penalaran manusia. Contoh kata kerja mental itu adalah beranalogi, membayangkan, berasumsi, memikirkan, atau juga mengambil kesimpulan, ya berkesimpulan. Nah, itu contoh-contoh kata kerja mental. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Ya, dalam teks berita tentunya ada kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Yang pertama, kata keterangan waktu bertujuan untuk menerangkan kapan peristiwa itu terjadi. Kata keterangan waktu itu contohnya seperti pada siang hari, pada malam hari, pada pukul 10 malam, pada pukul 8 pagi, atau pada hari Senin tanggal 10 bulan April tahun 2020. Itu contoh-contoh kata keterangan waktu. Lalu bagaimana dengan kata keterangan tempat? Kata keterangan tempat sangat mudah untuk ditemukan dalam suatu teks berita. Karena apa? Karena kata keterangan tempat biasanya berkaitan dengan nama tempat. Contoh seperti di jalan raya, di sekolah, di rumah, atau mungkin di lokasi terjadinya kecelakaan. Itu juga bisa dikategori sebagai kata keterangan tempat. Yang berikut menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah kata penghubung yang berhubungan dengan waktu. Akan tetapi konjungsi temporal berbeda dengan keterangan waktu. Nah, konjungsi temporal itu biasanya menunjukkan hubungan kronologi atau hubungan sebab akibat suatu peristiwa. Contoh konjungsi temporal itu adalah seperti, kemudian, lalu, hingga, maka, selanjutnya, akhirnya. Yang berikut menggunakan verba pewarta. Verba pewarta adalah verba yang dipakai untuk menyatakan ungkapan atau pernyataan seseorang. Contohnya itu seperti ungkapnya, katanya, tangkasnya, lalu ada juga seperti jawabnya. Itu contoh-contoh verba pewarta. Contoh kalimat menggunakan verba pewarta seperti ini. Virus corona adalah virus yang sangat berbahaya. Ungkap Menteri Kesehatan. Atau mungkin karena itu pendidikan harus ditahan dulu, anak-anak harus diliburkan dulu, ungkap Menteri Pendidikan. Nah, itu contoh-contoh kalimat yang menggunakan verba pewarta dengan menggunakan kata ungkapnya. Kaidah kebahasaan teks berita yang berikut adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang kita gunakan untuk mengungkapkan apa yang disampaikan oleh narasumber atau pemberi berita tanpa kita mengubah kalimatnya lagi. Jadi ketika si pembuat berita atau kita yang menulis berita mendapatkan informasi dari orang yang menyampaikan informasi, maka dengan sendirinya semua kalimat yang disampaikan oleh dia langsung kita tulis apa adanya tanpa dirubah. Nah, hal ini yang dikatakan dengan kalimat langsung. Biasanya ditandai dengan tanda kutip atau tanda petik 2. Contoh kalimat langsung. Kejadian itu menelan 8 korban jiwa. Ungkap saksi mata yang ada di tempat kejadian.
Yang berikut menggunakan kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung berarti lawan dari kalimat langsung. Kalimat tak langsung artinya di mana si penulis mengungkapkan kembali apa yang disampaikan oleh narasumber atau pemberi informasi menggunakan kalimat-kalimat dari penulis berita itu sendiri. Contoh kalimat tak langsung, menurut saksi mata, kejadian itu menelan 8 korban jiwa. Yang terakhir, kaidah bahasanya dari teks berita adalah menggunakan aposisi. Aposisi adalah teknik menulis di mana kita menggunakan satu tanda khusus untuk menyatakan bahwa hal itu diulang sebagai penegasan. Contoh atau tanda yang biasa sering dipakai adalah dengan menggunakan teknik penulisan huruf miring. Ya, ketika kalian membaca berita dalam koran, kalian akan menemukan di mana ada banyak kata-kata yang sengaja ditulis miring gunanya untuk menegaskan kembali apa yang sudah dibicarakan tadi. Anak-anak, sekian materi yang bisa Pak ulang untuk kalian. Nah, hari ini kalian akan mengerjakan tugas untuk kembali mengulang pemahaman kalian tentang kaidah kebahasaan teks berita. Nah, karena itu silakan masuk kembali ke dalam Google Classroom. Di sana Pak sudah siapkan tugas untuk kalian kerja dan nantinya akan Pak gunakan sebagai bahan evaluasi kalian apakah sudah betul-betul memahami kaidah kebahasaan teks berita ataukah belum. Nah, sekian pertemuan kita. Cukup sampai di sini. Salam, sampai jumpa di pertemuan yang berikut.